lagi di channel saya, Spooky Channel. Jangan lupa saksikan. Di channel ini saya akan mengeksplor tempat-tempat penuh misteri, horor, mistis, tapi menegangkan dan asik. Pastikan subscribe dan tekan lonceng. Nah, di sini saya akan mengajak konco-konco semua untuk mengikuti petualangan saya. Kebetulan hari ini saya baru survei tempat ini, tepatnya di Asrama Bantir, tempat yang terkenal horor, serem, penuh petualangan misteri. Barak Militer Bantir. Di balik bangunan yang indah, kokoh, dan penuh sejarah, menyimpan sebuah tragedi kemanusiaan. Para pejuang kita dibantai, dibunuh oleh tentara Belanda di tempat ini. Saya akan membawa konco-konco semua untuk mengenal Barak Militer Bantir itu. Saya ditemani oleh dua rekan saya, penduduk lokal yang tahu sedikit tentang sejarah Barak Militer Bantir, karena memang mereka asli penduduk sini yang orang tuanya dulu terlibat dalam peristiwa perjuangan melawan Belanda. Langsung kita temuin dua kawan saya yang dari penduduk lokal. Halo. Oke, selamat sore. Nah, dengan saya Syarif Prasetyo, Masnya? Nadiono. Oh, Nadiono. Masnya yang satunya siapa? Suhadi. Oke, siap. Dua rekan saya penduduk lokal ini akan menceritakan sedikit banyak tentang Barak Militer Bantir yang aduhai seram. Langsung saja kita tinjau lokasi bersama dua kawan saya. Oke Mas, bisa tunjukkan tempat yang Oke, spooky siap. di Barak Militer ini? Siap. Jadi sebelumnya gini, saya sudah baca-baca carilah referensi di Google, kemudian di YouTube. Barak Militer Bantir itu terkenal spooky. Spooky horror Mas. Jadi tolong Mas Suhadi sebagai penduduk lokasi ini menceritakan sedikit saja tentang tempat ini sebelum nanti akan saya eksplor di Ini tempat oleh penduduk lokal disebut Gedung Bunder atau Omah Bunder. Nah, ini dulunya ini sebagai tempat pembantaian oleh penjajah Belanda yang memberontak mereka. Jadi ya Mas Suhadi, di tempat ini dulu banyak pejuang kita yang dibantai. Iya Mas, betul Dibunuh. sekali. Nah, ini mereka itu di sini di semacam dipenteng gitu, kemudian mereka dibantai satu-satu dan kemudian diceburin di kolam sebelah sana. Suhadi bisa ceritakan lebih detail di kolam mana para pejuang kita yang dibantai oleh penjajah Belanda. Nanti bisa ya dikasih lihat. Saya penasaran. Jadi ini Mas, yang dulu dijadikan pembuangan kolonial Belanda. Oh, jadi ini dulunya kolam ya Mas ya? Iya, ini. Dulunya di sini ada buaya. Buaya. Ya, seperti jenazah mereka Dikasih makan dijadikan buaya. makan buaya. Jadi seperti yang diceritakan Mas Suhadi, konco-konco, bahwa ternyata Belanda itu selain bengis, dia juga tidak punya hati. Pejuang kita sudah disiksa di Gedung Bunder, di penteng itu disalib, kemudian mereka dibantai, diseret, dan dibuang di sini. Di sini dulu kolam tempat pelihara buaya. Leluhur kita sudah berjuang mati-matian, bukan sebatas harta, benda, bahkan nyawa. Mereka pun jasadnya sudah mati dikasihkan buaya. Luar biasa biadab. Tapi kita sebagai generasi muda harus mengambil spirit perjuangan yang tidak boleh kendor untuk menjaga Indonesia tetap jaya. NKRI harga mati. Sepakat? Sepakat. Selain Gedung Bunder tadi di sana, Iya. dan juga kolam tempat pembuangan jenazah para pejuang kita, kira-kira ada nggak tempat yang lebih spooky, lebih horor yang bisa kita eksplor untuk menceritakan kepada publik supaya bisa hati-hati bersikap ketika berkunjung di sini?
Oh. Ada mas, ini ada satu tempat yang sangat istimewa. Nah, mari saya tunjukkan tempatnya. Kita sedang berada di lorong menuju kamar mandi yang saya ceritakan tadi. Oh iya, bisa antar langsung? Oh boleh. Oke, konco-konco spooky. Jadi saya dan Mas Suhadi akan melihat kamar mandi yang konon katanya dulu ini ditempati oleh para eksekutif kelas interniran Belanda, di mana pejabat-pejabat tinggi memakai kamar mandi ini di era yang jelas era kolonial ya, abad 19 awal. Di lorong ini, kanan kirinya adalah kamar para petinggi Belanda dulu. Oh, jadi eksekutif kelasnya tinggal di sini ya Mas ya? Iya mas, benar sekali. Oke, ya ini kebetulan buka. Konco-konco, tempatnya terbuka. Kita mungkin bisa lihat, cek sebentar. Boleh Mas ya? Boleh, boleh. Oke, Silakan. mari. Assalamualaikum. Konco-konco spooky, kita berada di kamar para eksekutif kelas dulu. Para penjajah tinggalnya di sini. Dan saya mohon izin kepada saudara-saudara semua yang ada di sini. Saya bersama tim sekedar mampir ingin melihat situasi dan nantinya bisa kami ceritakan kepada publik supaya lebih hati-hati. Bukan begitu, Mas Suhadi? Benar sekali mas. Setelah dari sini kita akan lanjut ke kamar mandi, tempat yang diceritakan tadi, tempat eksotis atau tempat yang penuh horor. Toilet ini kan sudah ditinggalkan. Pertanyaannya ditinggalkan sejak kapan ya Mas ya? Ya lebih tepatnya toilet ini ditinggalkan sejak kolonial Belanda, bahkan dari NKRI sampai sekitaran tahun 2017. Kita sudah sampai di kamar mandi, toilet yang diceritakan Mas Suhadi tadi. Nah, kita langsung lihat dan kita dengar ceritanya, kisahnya dari Mas Suhadi. Oke? Oke Mas Suhadi, tolong bisa diceritakan di sini tuh dulu tinggalkan siapa? Oh, jadi gini mas, itu adalah tempat kamar mandi yang dulunya justru malah tempat paling eksekutif. Gitu. Nah, tapi sekarang ini malah justru sering ditinggalkan. Nah, karena kehorornya dekat dengan pembantaian. Setelah 2017 sampai sekarang ini, tempat ini itu sering digunakan untuk kegiatan anak sekolah pramuka. Oh, Nah, gitu. jadi kamar mandi ini juga kadang digunakan juga mas. Seperti itu. Jadi di rehab lagi ya Mas ya, direnovasi, Iya, dipakai. iya. Ini kan terlihat bangunan kalau masih baru. iya. Oke, kawan-kawan spooky bisa dilihat, ini ternyata bangunan baru yang menyala. Mungkin artinya ini memang bisa dipakai. Saya matikan ya. Pasca kemerdekaan, kamar mandi ini tidak pernah dipakai. Tempat ini menjadi angker karena dekat dengan lokasi pembantaian dan kolam buaya. Sekitar tahun 2017, kamar mandi ini direnovasi, kemudian digunakan seperti sedia kala. Hal tersebut karena banyaknya peserta pramuka dan juga pengunjung yang menggunakan fasilitas di barak militer ini. Mas Suhadi, rasa-rasanya kita perlu pindah. Saya sudah merasa sepi di sini. Merinding. Iya. Kita lebih baik pindah ke tempat yang lagi. Gimana? Iya. Mari kita muter lagi. Oke, bisa di depan. Mas Ngadiono, Iya, kita Mas. tadi sudah survei di Berenangan ya, kolam buaya dan juga toilet yang konon katanya sering terjadi penampakan. Nah, sekarang saya minta ceritakan sedikit lah, biar nanti ketika kita explore, kita sudah tahu batasan-batasan yang tidak boleh kami lakukan. Tapi sebelumnya saya mau, boleh kan? Monggo, monggo, monggo. Keluarnya Mas. juga. Jadi panco-panco di Bandir itu dingin karena memang di lereng Gunung Ungaran, tepatnya di Bukit Gendol.
Jadi kalau nggak merokok, nggak udut, gosok sini, ya nggak asik. Nah, Mas Ngadiono ini sebagai pemuda lokal akan menceritakan penampakan-penampakan yang sering muncul dan pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan apabila berkegiatan di sini. Oke, Mas Ngadiono bisa cerita. Cerita awal dari pengalaman bapak saya sendiri, tepatnya di tahun 90-an. Waktu itu bapak saya sedang mengalirkan irigasi pengairan sawah di bawah. Kejadian sekitar pukul 1 malam, bapak saya sendiri di bawah gedung bundar persis itu, bapak saya ditemui macan. Oh, di tempat kita tadi? Iya, gambar tapi pertama di kali. bawahnya persis. Di bawahnya persis. Macan itu sendiri sebenarnya cuman lewat. Cerita bapak saya, macan itu juga melihat bapak saya, tapi dia tidak mengganggu. Jadi cuma lewat. Nah, bapak saya kan penasaran. Macan itu arahnya dari sisi selatan ya. Ya. Ya, jadi dari bawah. Dekat Dia pemandangan tadi? Ya, bawahnya lagi. Oh, bawahnya lagi. Dia jalan menuju ke atas itu ke arah gedung bundar. Bapak saya kan berhenti aja di bawahnya gedung bundar. Ternyata macan itu masuk gedung bundar, hilang di situ. Mas Ngadiono, selain macan yang lewat tadi, kira-kira ada enggak yang lebih spooky, yang lebih makin? Menurut ini ya, cerita dari tetangga-tetangga saya, banyak juga mas. Beberapa di antaranya itu ada pasukan tentara tanpa. Selain itu koloni-koloni Belanda pernah juga ada yang melihat itu. Terus hewan lain selain macan itu apalagi mas itu? Ada kepala tanpa badannya dan juga kuda berkepala manusia bertubuh manusia. Oh, Paru. kayak Iya. film-film Romawi itu ya? Iya, betul sekali mas. Mungkin karena dulu penjajahan dari Eropa ya, kemudian penampakannya juga dari mitos-mitos di Eropa. Jadi seperti itu, konco-konco. Di sini kita memang tidak boleh sembarangan. Kita harus ikuti aturan yang ada di sini. Dan tentunya pasti ada pantangan-pantangan yang tidak boleh dilanggar oleh pengunjung yang melakukan di sini. Pantangan-pantangan yang tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang beraktivitas di sini. Dan gitu mas? Oke mas. Boleh, monggo diceritakan aja mas. Yang utama di sini yaitu selalu menjaga kebersihan. Ya. Dalam artian jangan membuang sampah sembarangan. Terutama buat pengunjung cewek kalau pas datang kegiatan di sini sedang haid atau datang bulan itu membuat kembalinya sudah ada tempat yang disediakan. Jadi jangan buang di asal di kamar mandi ataupun tempat sampah yang tidak ditunjuk. Oh iya. Berarti memang sudah Ya, disediakan sudah ada sampah tempatnya khusus. Oke, bisa dibahas. Selain tetap menjaga kebersihan mas, sopan santun dan lain-lain. ada Sopan santun itu jelas, yang pasti jangan ini mas, misal tahu di situ ada apa yang saya ceritakan tadi, itu jangan dibicarakan di situ. Mas Suhadi bisa menceritakan aturan-aturan lain yang diceritakan Mas Ngadiono tadi. Monggo mas. Oh iya, kalau yang saya tahu itu di sini itu biasanya dilarang memetik atau mengambil barang yang ada di sini tanpa seizin petugas yang jaga. Jangan berbicara kotor atau berbicara sembarangan, ataupun di sini digunakan tempat untuk maksiat atau kejahatan. Konco-konco spooky seperti yang disampaikan Mas Suhadi dan Mas Ngadiono tadi, bahwa kita kalau berkegiatan di sini harus bisa mematuhi aturan-aturan yang berlaku. Seperti tadi diceritakan, kita tidak boleh berbuat maksiat, kita harus menjaga kebersihan, tidak boleh mengambil barang, memetik tanaman tanpa seizin dari penjaga. Mungkin itu aturan dasar yang memang dilarang. Kita sebagai pendatang yang berkegiatan harus patuh taat supaya kegiatan lancar tanpa adanya gangguan apapun. Kanca-kanca sepuki, kita sudah survei di Bantir, tepatnya di Barak Militer, tadi sudah di gedung
powder di kolam berenangan atau kolam buaya dan juga toilet. Dan terima kasih, saya sudah ditemenin oleh sahabat baru saya dari penduduk lokal sini, Mas Nadiono. Terima kasih Mas. Iya Mas, Sukses sami-sami. selalu dan semoga tempat ini selalu ramai. Dan juga Mas Suhadi, thank you berat. Konco-konco Sepungi Channel, pantengin terus channel saya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng, karena nanti kita akan eksplorasi yang sesungguhnya tentang